Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran IPA dengan saya, guru kalian, Siva Korib Nasrullah. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai cermin cekung dan cermin cembung. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita mengenal yang namanya cermin cekung. Cermin cekung itu bisa diartikan merupakan cermin yang memiliki permukaan melengkung ke dalam. Ingat, kata kuncinya adalah melengkung ke dalam. Nah, bisa kalian lihat pada contohnya itu, pada sendok. Nah, sendok itu bisa digunakan untuk bercermin. Dia itu melengkung ke dalam. Nah, kalian lihat gambarnya itu. Kemudian, cermin cekung ini mempunyai 3 sinar istimewa. Yang pertama, kita mulai dari yang paling kiri, yaitu sinar istimewa pertama, ketika sinar itu datang secara sejajar atau lurus, maka sinar itu akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, kemudian yang kedua, ketika sinar itu datang melalui titik fokus, kalian lihat pada gambar yang di tengah, maka sinar tersebut akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama atau lurus. Kalian lihat pada gambar ya. Oke, kemudian sinar istimewa ketiga, yaitu ketika sinar datang melalui titik kelengkungan cermin, maka dia akan dipantulkan kembali ke titik kelengkungan cermin juga. Nah, balik lagi. Oke, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya cermin cembung. Cermin cembung itu bisa diartikan merupakan cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar atau menonjol. Kalian bisa melihat contohnya ini, seperti cermin ini, contohnya pada gambar. Nah, ini biasanya terdapat di persimpangan jalan. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk melihat yang ada di seberang jalan sana. Nah, kegunaannya. Contoh lainnya adalah pada kaca spion. Kaca spion juga memiliki menggunakan cermin cembung sebagai alat untuk melihat ke belakang. Nah, kaca spion ini. Kemudian, cermin cembung itu juga mempunyai tiga sifat sinar istimewa. Nah, di mana sinar istimewa pertama yang paling kiri kalian bisa lihat, ketika sinar datang seolah-olah menuju ke titik fokus. Ingat, kata-katanya adalah seolah-olah menuju titik fokus. Titik-titik itu tadi, titik-titik pada gambar ini merupakan seolah-olahnya. Maka sinar itu akan dipantulkan secara sejajar atau lurus dari sumbu utama. Kemudian sinar istimewa kedua, yaitu ketika sinar datang sejajar atau lurus dari sumbu utama, maka sinar tersebut akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ingat, kata kuncinya adalah dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kemudian sinar istimewa ketiga, tadi cermin cembung. Kalian bisa lihat ketika sinar itu datang seolah-olah menuju ke titik kelengkungan cermin. Nah, maka sinar tersebut akan dipantulkan seolah-olah juga dari titik kelengkungan cermin. Nah, kata kuncinya adalah seolah-olah. Nah, kemudian kita akan mengenal yang namanya pembagian ruang pada pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Oke, kita mulai yang pertama, pembagian ruang pada cermin cekung. Bisa kalian lihat, pembagian ruang itu dibagi menjadi 4. Nah, di mana ruang pertama pada cermin cekung itu terdapat di antara cermin dan titik fokus. Kemudian, ruang kedua itu terdapat di antara titik fokus dan titik kelengkungan cermin, atau di sini digambarkan yaitu R. Kemudian, untuk ruang ketiga itu terdapat pada R ke kiri terus. Nah, itu ruang ketiga. Sedangkan untuk ruang keempat itu terletak di belakang cermin. Kemudian,
Sedangkan pada cermin cembung itu kebalikan dari cermin cekung. Kalau tadi cermin cekung itu ruang keempatnya ada di belakang cermin, sedangkan untuk cermin cembung ruang keempatnya ada di depan dari cermin. Nah, kemudian untuk ruang pertama, kedua, dan ketiga itu terletak di belakang cermin. Nah, ruang pertama itu terletak di antara cermin dengan titik fokus. Ruang kedua ada di antara titik fokus dan titik kelengkungan cermin atau di sini P. Kemudian untuk ruang ketiga itu terletak di antara P ke kanan terus menerus. Itu untuk ruang ketiga. Nah, kemudian next level. Nah, dari pembagian ruang tadi untuk cermin cekung dan cermin cembung itu kita bisa menentukan sifat dari bayangan masing-masing cermin. Nah, kali ini kita akan berdiskusi atau sedikit membahas mengenai pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Oke, kita mulai dari yang pertama. Coba bandingkan kedua pembentukan bayangan pada cermin cekung di bawah ini. Terdapat dua buah pembentukan bayangan pada cermin cekung. Untuk gambar pertama sebelah kiri, itu benda berada di ruang ketiga. Ingat, di ruang ketiga. Bisa dilihat di gambar lagi. Ternyata bayangan yang terbentuk itu ternyata terdapat di ruang kedua. Bendanya terdapat di ruang ketiga, bendanya terdapat di ruang kedua. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, kata kuncinya ini. Benda ditambah bayangan itu pasti sama dengan 5. Kata kunci pertama. Kemudian, bayangan itu terletak di depan dari cermin. Maka bisa kita simpulkan yaitu bayangan yang terbentuk pada benda di ruang ketiga adalah nyata. Kemudian kalau nyata pasti terbalik. Bisa kalian lihat bayangannya itu kebalik ke bawah pada ruang kedua itu. Kemudian untuk gambar yang kedua atau sebelah kanan itu benda terdapat di ruang kedua. Ingat tadi benda plus bayangan itu pasti sama dengan 5. Berarti kalau bendanya itu berada di ruang kedua, maka ditambah berapa sama dengan 5? Oh, berarti ditambah 3 itu bisa sama dengan 5. Berarti bayangan itu terdapat di ruang ketiga. Oke. Kemudian bayangan itu terdapat di depan dari cermin, maka sifatnya adalah nyata. Kalau nyata pasti bayangan tersebut itu terbalik. Bisa kalian lihat di sini pada ruang ketiga untuk bayangannya itu terbalik. Kemudian kita next lagi. Nah, kali ini coba bandingkan pembentukan bayangan pada cermin cekung lagi. Nah, kali ini kedua cermin cekung lagi. Untuk gambar yang pertama, benda terdapat pada titik fokus. Benda berada di titik fokus. Bisa dilihat pada gambar, ternyata kok bayangannya kok tidak ada bayangan. Nah, ini bisa kita bahas. Ingat, kalau tadi ruang pertama, ruang ketiga, ruang keempat, itu jelas ya letaknya ya. Sedangkan untuk titik fokus dan titik kelengkungan cermin itu bernilai setengah. Karena apa? Misal, pada titik fokus ini itu terletak setelah ruang pertama dan sebelum ruang kedua. Berarti di antara 1 dan 2, yaitu 1,5. Oh, berarti
F-nya itu bisa bernilai 1,5. Nah, benda bernilai 1,5. Berarti bayangannya berapa? 1,5 ditambah berapa sama dengan 5. Oh, berarti jawabannya adalah 3,5. Loh, ruang 3,5 ada? Nah, untuk ruang 3,5 itu tidak ada karena maksimal itu untuk ruang ketiga itu sudah dari titik kelengkungan cermin ke kiri terus-menerus. Nah, jadi untuk 3,5 itu tidak ada. Berarti bayangan yang terbentuk itu tidak ada untuk titik fokus. Untuk benda yang berada di titik fokus. Kemudian yang kedua, ketika benda berada di titik pusat. Nah, ingat, kalau di titik fokus dan titik pusat itu bernilai setengah. Nah, sedangkan pada titik pusat ini terletak di antara setelah ruang kedua dan sebelum ruang ketiga. Berarti berapa? Nah, setelah 2 sebelum ketiga. Berarti kita bisa asumsikan sebagai 2,5. 2,5 ditambah berapa sama dengan 5? Sama dengan 5. 2,5 lagi. Nah, 2,5 itu letaknya di mana? 2,5 itu letaknya di titik kelengkungan pusat lagi. Bisa dilihat pada gambar, cocok dengan logikanya tadi. Nah, kemudian, karena terletak di depan dari cermin, maka sifat bayangannya adalah nyata. Ya, karena di depan cermin adalah nyata. Kemudian, karena sifat bayangannya itu nyata, maka benda itu tersebut akan jadi terbalik. Bayangannya itu pasti terbalik sifatnya. Nyata pasti terbalik. Nah, kata kuncinya itu. Oke. Kemudian, coba bandingkan antara kedua pembentukan bayangan pada cermin. Yang bayangan yang pertama, yaitu cermin cekung dengan benda terdapat di ruang pertama. Ingat, benda terdapat di ruang pertama. Oh, ruang pertama, 1 ditambah berapa sama dengan 5? 4. Oke. Ruang keempat berada di mana? Ruang keempat berada di belakang dari cermin. Berarti sifat bayangannya adalah maya karena terdapat di belakang cermin. Nah, karena sifatnya itu maya, maka sifat bayangan tersebut akan tegak atau lurus ke atas. Nah, sedangkan yang kedua, pada cermin cembung. Cermin cembung itu hanya mempunyai satu sifat bayangan saja, satu sifat pembentukan bayangan saja, yaitu ketika benda itu terdapat di ruang keempat atau di depan cermin, maka 4 ditambah berapa sama dengan 5. Nah, jawabannya adalah 1. Berarti bayangannya itu terdapat di ruang pertama. Nah, karena bayangan itu terdapat di belakang cermin, maka sifatnya adalah maya. Karena sifatnya maya, maka bayangan tersebut akan tegak. Nah, kata kuncinya itu. Kemudian, perbandingannya lagi. Pada yang pertama itu bisa dilihat antara benda dan bayangan, itu bayangannya itu lebih besar daripada bendanya. Oh, berarti untuk cermin cekung itu sifatnya adalah diperbesar. Sedangkan pada cermin cembung itu bendanya lebih besar daripada bayangannya. Oh, berarti sifat dari cermin cembung adalah diperkecil. Kesimpulan. Yang pertama, jumlah pada benda plus bayangan sama dengan 5. Kita sudah bahas. Ruang benda atau bayangan pada titik fokus pada titik lengkungan cermin adalah bernilai setengah. Kemudian, jika sifat bayangan maya, maka akan tegak. Nah, jika sifat bayangan adalah nyata, maka dia akan terbalik. Kemudian, bayangan pada cermin cekung selalu diperbesar dari bendanya. Dan kesimpulan yang terakhir, bayangan pada cermin cembung itu selalu diperkecil dari bendanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.